Tidak pernah Muhammad itu dia ngaji. Kenapa diangkat jadi Rasul? Diangkat jadi Nabi. Maka turunlah surat Yasin, wal Qur'ani, demi Al-Quran Al-Hakim yang menghukumi, innaka sesungguhnya engkau Muhammad lamil mursalin, yakti segolongan daripada Rasul. Jadi yang menyatakan, yang mengukuhkan Nabi itu sebagai Rasul langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, lalu di situ Nabi dakwah, ya, mengutarakan bahwa aku seorang Rasul. Tidak percaya, Nabi agak sedih, maka langsung turun surat ini, wal Qur'anil Hakim, kata demi Quran yang menghukumi, innaka sesungguhnya engkau Muhammad, aku bersaksikan Allah, bahasa gitu, innaka sesungguhnya engkau lah Rasul. Jadi langsung Allah, ya, yang memberikan saksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa ma ta'alamu, wa ma ta'alamu, dan tidak pernah itu belajar Nabi Muhammad al ilman terhadap ilmu, ya, minal mu'alim, dari yaitu ahli ilmu. Nah, maka kata orang kafir, pakai pak, maka bagaimana Yasiru, jadi Muhammad nabiyan itu seorang nabi itu, saking tidak percaya, ya. Itulah kekuasaan Allah mengangkat seseorang jadi nabi, yang biasanya nabi ini ya seperti kita, ya ke pasar, ya dagang dan sebagainya gitu, ya. Anggapan orang-orang kafir Nabi Muhammad itu bukan nabi karena biasa itu bergaul, ya, silaturahmi, ya. Terus andai kata ada kerja bakti, ikut kerja bakti, ya, nggak nongkrong doang, ya. Nabi mah kalau kerja bakti enggak kayak RT kita, kayak RT kita di sono di Amerika. Itu dia mau melucut diri deh. Enggak, RT Amerika itu yang di sini mah kayak Pak Dedi langsung turun terjun ke dalam gua. Kembali lagi mati. Maka ada. Oh, al-kufar kufar, ya, maka keadaan kufar tersebut masih mereka melanggengkan, continue biinkarihim, di dalam keingkaran, tidak menerima mereka Nabi Muhammad sebagai Rasul, terus-terusan sampai mereka meninggal dunia, ya, sampai mereka memerangi Nabi yang dipimpin dengan Abu Jahal, sampai mereka terbunuh di perang Uhud, ya, membela kekafirannya. Nauzubillah. Parada maka berdebat atau menolak atas mereka tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Siapa yang menolak? Allah Ta'ala menolak Allah kalau kufar terhadap ucapan kafir yang tidak percaya Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Maka wa'anjala, dan menurunkan Allah hajal surat terhadap ini surat Yasin. Dan bukan saja Allah menurunkan surat Yasin saja, wasahida, dan bersaksi Allah bijati, dengan zat Allah al-jalili yang maha agung, bersaksi langsung ala risalatihi, terhadap jadi Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa itulah, ya, penderitaan Nabi sebagai Nabi seperti itu, ya. Maka asadu balian Nabi Rasul paling besar, ya, balai cobaan itu terhadap manusia adalah seorang Nabi, ya. Diujinya luar biasa oleh Allah para Nabi, ya, mau dibunuh, mau digantung dan sebagainya, ya. Terhadap para Nabi teh, ditambah sebagai ustadz cuma diomongin doang, ustadz ngedul nggak apa-apa. Ustadz malas, ya, yang penting jangan kenyataan, karena ahli Allah mah itu, ya, banyak yang kagak senang. Orang kalau rajin ibadah banyak yang tidak senang, tapi kalau orang, ya, jarang ibadah banyak temannya. Memang sudah jadi sunnah Rasul dari dulu,
Itu kan ribuan orang Madinah, orang Mekah itu ribuan, ya. Yang dekat dengan Nabi cuma beberapa orang. Ya, yang ribuan tadi nggak senang sama Nabi. Begitu pula kita ahli ibadah, ahli ngaji, ya. Kalau ada nggak senang kita, ya biasa-biasa aja. Artinya jangan pusing, ya. Kita sebagai ustadz, kiai ngajak ngaji, yang ngaji kan sedikit, padahal banyak orang banyak. Jangan pusing. Nanti dalam tafsir Jalalain, ya, Allah menegur terhadap Nabi kita, "Hai Muhammad, andai kata tetanggamu, saudaramu tidak mau, yang masuk Islam tidak mau, engkau ajak ke jalan yang benar, jangan pusing. Itu urusanku," kata Allah. Ditambah sebagai kiai, ustadz cuma dakwah, ngajak seperti Rasulullah SAW. Adapun mereka mau, ya alhamdulillah. Buat mereka juga nanti surga. Nggak mau ya resiko mereka, begitu aja. Pertama dakwah doang. Terus Faqala maka berfirman Allah. Faqala maka berfirman Allah, "Ya Muhammad, duhai Muhammad," kata Allah langsung. Allah berkata terhadap Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi begitu, ya. Nah, langsung Allah berkata terhadap Nabi. Kalau kita pun tidak bisa, tidak akan kuat, ya, mendengar firman Allah, tidak akan kuat kita. Karena Nabi Muhammad itu fisiknya emang dijadikan oleh Allah fisiknya kuat, ya, bisa menerima, yaitu langsung firman Allah, ya. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa ingin melihat Allah, ya. Permintaan Nabi Musa ingin melihat Allah. Kata Allah, "Kau akan bisa, kau akan kuat." Oke, ini aja lah. Kata Allah, kalau benar-benar kau sungguh-sungguh, ya, terus-terusan ingin melihat aku, lihat hijab yang ada di gunung tersina. Ternyata hijab tersebut atau gunung tersebut tetap untuk kamu bisa melihatku. Andai kata kamu melihat gunung-gunungnya hancur karena ada hijab antara engkau dan aku, hijab itu salah satu panas, maka engkau tidak akan melihat aku. Nah, lalu pas kata Allah, lihatlah gunung tersina. Dilihat oleh Musa, hancur, ya, hancur. Nama itu ada hijab antara Nabi Musa dengan Allah, itu hijab, ribuan hijab. Salah satu hijab itu cahaya tadi panas, hancuran. Nah, maka kata Allah, kau tidak akan melihat aku di dunia, tapi nanti di akhirat mah kita bisa melihat Allah. Jadi Allah sengaja menciptakan satu surga, yang surga tadi tidak ada bidadari, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada sungai. Khusus itu surga Allah ciptakan untuk orang yang nanti bisa melihat Allah di situ. Ya, di dunia manusia tidak akan bisa melihat Allah, tapi di akhirat mah ada khusus tempat surga yang bisa di situ melihat Allah. Ya, makanya kedekatan kita kepada Allah sekarang bisa melihat dan tidaknya Allah kita nanti di surga, ya. Bagaimana kita melihat dengan hati sekarang? Artinya keimanan kita, kata keimanan kita luar biasa ke Allah teh, keyakinan kita, bahkan kita seperti ini kayak kita teh, ya, perasaan terlihat oleh Allah, terus punya perasaan, ya. Nah, nanti di akhirat kita melihat Allah teh 24 ya. Ya, sendiri kita ini gini, perasaan terlihat oleh Allah, bahkan dan hati kita seakan-akan melihat kepada Allah, hati saking percaya tadi, ya. Itulah nanti di akhirat akan melihat Allah 24 jam di surga. Ada orang melihat kepada Allah itu cuma 5 jam, ada selama sehari sekali, ada seminggu sekali, ada 1 tahun sekali, ada yang bisa melihat Allah walaupun masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita dengan ngaji ini Allah cinta terhadap ilmu dan kita cinta terhadap ilmu kepada Allah, jadi kita nanti di akhir di surga melihat Allah 24 jam. Ya, karena dengan ngaji ini nanti akan bertambah keimanan kita, keyakinan kita, akan dikasih oleh Allah rasa, ya, rasa seakan-akan gitu ada, ya, pandangan Allah terus melihat kita. Nah, itu dengan ngaji ini. Nah, terus ya Muhammad, duhai Muhammad. Ini bacanya ya Muhammad dunia, jangan ya Muhammadah, jangan Muhammadi, karena ini adalah munada mufrad alam. Jadi kalau kita pengen bisa baca kitab itu harus ngaji alat,
ya di Rumiah ini berarti Alfiyah Sorof. Nah, nanti diatur cara pembacaan. Kan ini gundul kan, artinya gundul tidak ada harakatan kan. Nah, bisa baca yang Muhammad kenapa kan? Kita mengacu ke kitab yang Nahu Sorof tadi. Ilmunan cara membaca kitab gundul. Kata Allah begini, ya Muhammad, hai Muhammad, in andai kata angkaro nampin inkar, tidak percaya sopa al-kufaru orang-orang kafir. Jadi Allah kata Allah nih, risalataka, ya, terhadap kerusulan engkau, terhadap engkau jadi rasul yang aku angkat. Kata Allah, orang-orang kafir itu ingkar, gak percaya. Para tantang, jangan bingung. Jadi jangan bingung kata Allah. Jangan setelah Nabi kita Allah berbicaranya. Artinya ilmu kepada kita. Alai kata kita sebagai kiai, sebagai ustaz ngajak ngaji, gak ada yang mau, jangan pusing, nanti stres. Ya, biasa-biasa aja. Ya, kita ngajak, ada yang mau, alhamdulillah nggak mau, ya kita baik. Kita ngajak ibadah, ngajak salat berjamaah, nggak ada yang mau, biarin. Kita salat berjamaah dengan siapa pihak. Ya, itu bebas nih kalau usaha ngaji begini sama kita. Kan kadang-kadang kalau kita ngaji begini mah nggak ada nasihat dari kiai, dari guru, dari ini. Kadang-kadang banyak kiai ustadz yang curhat kepada satu ustadz, pusing banget, punya musola, ya bagus tapi jemaahnya gak ada, saya pusing, bingung. Nah, jangan pusing-pusing, para tagnan, ya jangan pusing. Justru kalau orang sudah meningkat apa namanya keimanannya itu, nanti ketika sholat joyan sendiri, enakan sendiri, ya. Jadi kita nanti sholat sendiri seakan-akan ya Allah itu memperhatikan kepada kita doang, tapi ketika kita berjamaah kan Allah memperhatikan ini kan begitu. Bahkan ketika kita sholat kalau berjamaah mah kadang-kadang nggak khusyuk, ya khusyuk, lihat ini lihat di depan. Apalagi kalau di depan ini barisan yang depan kita ini pakai kaosnya bacaan Golkar. Itu kami sendiri, Allahu Akbar. Ya, hati kita langsung kepada Allah. Allah melihat kita, masya Allah, indah gitu. Jadi terbalik. Ya kalau orang sudah apa namanya keimanan ma'rifat ilmu Allah itu bertambah, dibalik. Jadi sholat sendiri enak. Maka wali-wali itu jarang berjamaah. Jarang wali berjamaah. Kenapa itu? Kalau sendiri enak sholat. Kalau banyak makan tadi. Apalagi kalau batuk baik ya, di tukang batuk gini deh. Ya, kan gak busuk kita kan, kita paham bocah-bocah di belakang sampai pak, masa, nah jadi kata Allah, duhai Muhammad, andai kata orang kafir tidak percaya engkau sebagai rasul, pala tagna, janganlah engkau bingung, bijalika terhadap angkarol kufar. Nah, rujuk tadinya, ya, bijalika terhadap angkarol kufar. Kami kata Allah, langsung kata Allah, anak kami asyhadu yang menyaksikan, innaka terhadap engkau, innaka sesungguhnya engkau kata Allah, laminal mursalin, yakin ya sebagian daripada utusan Allah. Langsung Allah ya yang bersaksinya, yang menyaksikannya dan yang mengangkat Nabi kita sebagai rasul. Nah lalu palama maka ketika bahasa Sunda mas samang-samangsa kanat gitu ada opo haji surat di ikilah surat, ketika ada surat ini tuh dalatun jadi petunjuk atau berpetunjuk, fasahidatun dan dari saksi, ini surat Yasin Arab risalatihi terhadap jadi rasulnya Nabi Muhammad. Maka para jurna tidak ada keraguan-keraguan lagi. Para jurna maka sepakat atau tidak ada keraguan-keraguan lagi. Opo, nah, anak sesungguhnya surat Yasin ini surat jadi surat Yasin iku qalbul Quran, hatinya Quran. Ketika surat Yasin ini ya Allah nyatakan, bahkan Allah itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka surat
Yasin ini disebut qalbul Quran, hatinya Quran, ruhnya Quran. Ya, jadi manusia ada ruhnya, terus binatang ada ruhnya, pohon-pohonan ada ruhnya. Kalau pohon ruhnya itu di kulit, ya, pohon mah ruhnya tadi kulit. Jadi ada pohon kita kupas ke kulitnya mati, ruhnya itu di kulit. Binatang adalah itu ruhnya di dalam jantungnya. Kalau manusia di hatinya, ya. Kan dulu orang berpacaran suka mobil, kalau tidak percaya belahlah hati kupan nggak belah jantung kulit. Berarti ruhnya tidak hati. Ruh kita ini ada dua, ada ruh jismani, ada ruh rohani. Ruh rohani itu pusatnya di hati. Jurusnya ruh jasmani, ya, yang menghidupkan anggota kita semua. Ini ruh rohani yang ada di hati kita ini bisa keluar. Entah keluar itu ketika kita seperti ini, ya, ruh rohani seperti para wali. Beliau ini badannya di rumah lagi ngobrol dengan tamunya, tapi ada orang yang ketemu di Mekah di mana. Nah, ruh rohaninya tuh, ya. Yang paling hebat lagi, yang berangkat itu ya ruh rohaninya dan jasadnya. Jadi yang duduk di situ mah adalah kodamnya. Dia ini berangkat langsung dengan badan dan ruhnya, dengan Bismillah langsung sampai ke Mekah. Dia sholat berjamaah di Mekah itu. Ya, kalau ibadahnya meningkat ilmu seperti itu. Walaupun masih hidup, ini roh rohaninya bisa naik ke langit. Ya, satu sampai ke langit itu. Ya, kita kayak nanti akan naik ruh kita. Dua, pertama ruh kita naik ini ketika kita tidur, roh rohani ini keluar, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai bertemu dengan Allah. Itu tiap malam. Ya, andai kata kita mau tidurnya punya wudhu, naik ke langit pertama, tidak terasa. Padahal ruh kita naik, roh rohani itu. Nah, nanti ketika Allah akan dibangunkan, masuk lagi. Kenapa? Yang pertemuan tadi malam teh, ruh kita ini naik bertemu dengan malaikat dan Allah, kok enggak enggak ingat lagi. Nah, yang kagak ingat itu badan kita, yang menghalangi ingatan kita kepada Allah teh badan kita. Awalnya ruh kita ini kan di alam lahut, ya, dalam lahut, lalu turun alam jabarut, alam malakut, alam nasut di sini. Yang tadinya di alam lahut ini ruh kita ini kenal dengan Allah, mendengar firman Allah. Allah subhanahu kata Allah, bala kata kita teh. Terus ya kata Allah, aku ini Tuhanmu bukan? Iya, engkau ya Allah Tuhan saya. Kata ruh kita. Nah, kalau engkau bersaksi mengaku aku Tuhanmu, engkau harus menyembah kepadaku. Cuma tidak akan bisa menyembah kepadaku dalam alam roh. Harus engkau masuk ke dalam satu jasad yang namanya manusia. Nah, turunkanlah. Nah, lalu setelah diturunkan, kita ini lupa kepada Allah. Ruh kita yang tadi ingat kepada Allah sekarang lupa, gara-gara masukkan ke dalam badan kita ini. Nah, Allah adil supaya kita ini kenal lagi kepada Allah yang tidak kenal jadi lupa. Allah turunkan Quran. Quran itu harus dikaji tafsirnya, menjelaskan tadi kita tidak ruh itu kenal kepada Allah, masuk ke dalam jasad lupa. Nah, supaya kenal lagi Allah turun Quran. Nggak bisa kita menyerahkan Quran, memanai Al-Quran. Allah mutus Rasulullah Shallallahu Alaihi menjabarkan orang tadi Nabi Muhammad. Jadi kita kenal, kita paham, makanya harus kita kaji, ya. Terus Nabi kita tidak ada warisan para nabi, para ulama, para kiai yang menjelaskan, menafsirkan, membacakan seperti itu. Indah. Jadi kita kenal lagi pada Allah. Enak. Alhamdulillah. Coba kalau kita ngaji. Nah, nanti yang sebenarnya ruh kita akan keluar dan bertemu dengan Allah nanti ketika kita meninggal dunia. Meninggal dunia, ruh kita keluar. Kalau ahli ibadah itu dibawa ruh kita teh, digendeng pakai baju dari surga, dari surga wangi, langsung berangkat menuju langit pertama, langsung dibawa ke Allah. Ruh kita teh, badan kita malah dipandiin, ya, lagi dibungkus, ruh kita sibuk, langsung kata Allah bawa, perlihatkan kepada surga.
Ya, nih hasil sholat ini rumah itu. Ya, terus pas sholat telah dibungkus, mau dibawa ke masjid, baru turun lagi terus kita lihat badan kita sudah dibungkus rapi, lalu dibawa ke masjid, ikut terus kita dibawa ke kuburan, ikut terus kita setelah selesai dikubur 3 langkah orang pada pulang, terus kita dimasukkan ke dada. Nah tuh kita ingat lagi di mana ini? Ya, oh apakah begini? Itu bilang begini. Di dalam kitab Al-Abarkan kubur ngomong begini, hei manusia, engkau nanti akan ada dalam perut sempit, perluaslah dengan ngaji. Itu kata kuburan nih, tiap hari ngomong 5 kali kuburan. Hei manusia, nanti engkau akan masuk dalam perutku sempit, perluaslah dengan ngaji. Nah ini ngaji kita ini untuk memperluas nanti dalam kubur kita. Kalau nggak percaya sok jaga. Sempit. Kadang-kadang orang berkata, masa Ustaz? Yang kedua kata kuburan, hei manusia, di dalamku nanti kau akan berdiam dalamku. Ya, gelap. Ya, perangilah kuburmu dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca salawat itu akan merangit kubur kita. Ya, hei manusia, engkau di dunia tidur di atas tikar, di atas spring bed. Nanti engkau akan tidur tidak ada alasnya, tidak ada kasur, bawalah kasur. Maka masa kita nanti ke Amir. Gitu. Pada Noah apa? Bawalah, ya tikar buat nanti kamu kedinginan, ada air, gitu kata kuburan. Apa? Perbanyak sedekah. Nah sedekah ini nanti yang akan jadi samak atau tikar kita nanti akan. Masya Allah. Manusia, kata kuburan, engkau nanti akan sendiri di perutku, perbanyaklah teman. Ya, mana teman itu seperti waktu. Ketika sudah kita ya berbaring di situ, lalu luas, lalu bercahaya, sendirian tiba-tiba datang berbentuk manusia. Siapa ini? Aku sholat zuhur. Ganteng amat karena sholat zuhurnya jam 12. Ini datang lagi, siapa ini? Ini mah agak jelek ini, sholat asar. Kalau kenapa begini? Karena sholat asar jam 6. Ya, semakin kita sholat di awal waktu, semakin ganteng. Ya, itu teman kita nanti di alam kubur sampai hari kiamat. Kata Pak Uji, ramai di alam kubur teh. Kata beliau, saya masih teriang-iang. Ya, ramai dalam kubur, banyak teman kita itu hasil ibadah kita, di sholat berjamaah, sering ngaji. Kalau 5 waktu baca Quran itu yang akan menemani kita nanti. Istri kita mah boro-boronya cantik, jelek kayak akan ikut. Tahu, ada orang ganteng banget, ya istrinya jelek, meninggal dunia tuh orang tersebut, istrinya yang jelek ikut ya, anaknya kagak ikut, apalagi tetangga, ya tetangga kagak ikut, apalagi teman yang hianat mah, mau hianat apa, ngincer istri kita karena nggak cantik, wah mati sekarang lu. Makanya kalau punya istri jangan terlalu cantik. Nah, kalau kata Nabi dalam kitab Urut Ayat, kalau orang gitu punya istri cantik nanti akan dia menyesal. Nah, bahasanya bukan menyesal, kecewa. Kalau punya istri cantik kecewa. Dia cantik sampai umur 20 tahun, 30 tahun, umur 70 tahun. Oh, bah jelek, kecewa tuh. Tapi kalau punya istri jelek, nggak akan kecewa dulu. Apa? Jelek terus. Masya Allah. Tuh. Lalu Masya Allah. Tuh. Salat qabul Quran adalah di surat Yasin hatinya Quran. Kama qala, seperti telah berkata Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inna sesungguhnya kata Nabi likuli sayin, ya pikir saban-saban perkara, likuli sayin, semua perkara kolban ada hatinya, seluruh apapun ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani, dan hatinya Quran itu Yasin, surat Yasin. Ada di dalam ini nih tafsir Qurtubi. Ini kan masih tafsir Yasin, tafsir Qurtubi. Di sini dijelaskan bahwa
ahli surga itu setiap hari, ciri ahli surga itu yang dibaca di Quran itu senangnya baca Yasin dan surat Toha. Ahna ala jannah, sesungguhnya orang yang akan jadi penduduk surga itu di dunia itu senangnya baca surat Yasin dan surat Toha. Ya. Orang yang kagak akan masuk surga, dia nggak senang baca Yasin, bid'ah. Apalagi malam Jumat, kagak boleh baca Yasin. Nah ini calon-calon bukan penghuni surga. Orang suruh baca surat Yasin. Ya. Awas. Masya Allah. Tuh, kata Nabi begini. Waman dan siapa orang. Nih, keterangan baca Yasin nih, baca Yasin nih. Waman siapa orang. Qoro'a yang membaca ini orang terhadap surah Yasin. Maka imbasnya atau pahalanya atau natijahnya kata akan menuliskan sopo Allahu Allah lahu terhadap orang yang membaca surat Yasin ya qira'at al-Quran seperti membaca Quran seluruhnya asaro marotin 10 kali. Jadi kalau kita baca surat Yasin dari Yasin sampai Turjaun itu pahalanya sama dengan kita tamat baca Quran 10. Alhamdulillah. Karena kita habis maghrib baca surat Yasin, habis subuh. Nah, jadi satu hari satu malam kita bisa menambahkan Al-Quran 20 kali. Ya, pahalanya maksudnya gitu. Nah, apalagi kata Nabi siapa orang yang membaca surat Yasin pada sholat maghrib akan dijaga oleh Allah sampai subuh, diselamatkan. Dan siapa orang yang membaca surat Yasin pada sholat subuh akan diselamatkan sampai sore, sampai maghrib. Gitu. Karena kalau kita ingin selamat ya baca terus surat Yasin. Jawabkan oleh kita. Ya, artinya selamat dunia akhirat. Ya kan kita tidak tahu besok kita berangkat kerja di perjalanan kan banyak banget motor dan mobil dan sebagainya. Banyak yang tubuhkan, tabrakan dan sebagainya. Kita kapan selamat? Lah, wiridan oleh kita baca oleh kita surat Yasin habis subuh. Kita surat Waqiah, Al-Kahfi, seluruh habis subuh teh. Ya sampai jam 12 gak kerja benernya. Allah janji terhadap orang yang senang Quran dan ahli Quran. Ya, janji akan dicukupkan rezeki. So, orang yang ahli Quran itu di sini kan kita nih ada orang yang ahli Quran seperti Ustaz Abi itu. Ya, dia bisa baca Quran seperti Muammar gitu kan anak buahnya. Nggak kerja, nggak ngojek dan sebagainya, nggak kepepet, dijamin oleh Allah. Ahli hidayah. Masya Allah luar biasa. Sekarang dia orang kaya itu. Kenapa? Ya, hafiz Quran, kata Al-Quran sama dengan kita. Kita kata Al-Quran. Ya, belum ahad. Surat Makkah. Masya Allah. Jadi kata Nabi siapa orang yang baca surat Yasin Allah akan tuliskan seperti baca Quran tamat 10 kali balikan. Alhamdulillah. Kama qala wallahu a'lam bis